Perkenalkan, kami mahasiswa dari STKIP PGRI Jombang. Nama saya Fitri Azma, NIM 19501. Saya Selin Yasinta Ayu Ramamati, NIM 15022. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh penganut teori behavioristik Edward Lee Thorndike dan Edwin Reikuti. sebelum memasuki materi tokoh-tokoh, apa sih itu teori behavioristik? Teori behavioristik adalah teori yang menekankan pada tingkah laku manusia. Maksudnya adalah manusia dikatakan sudah belajar ketika mengalami perubahan tingkah laku. Biografi Edward Lee Thorndike. Lahir di Williamsburg pada 31 Agustus 1874. Wafat di New York pada 9 Agustus 1994. Pendidikan yang pernah ditempuh oleh Thorndike adalah sebagai berikut: Roxbury Latin, Wesley, Harvard, Columbia. Karya-karya yang pernah ditulis Thorndike adalah sebagai berikut: Human Nature and the Social Order pada tahun 1940, Animal Intelligence pada tahun 1911, The Elements of Psychology pada tahun 1905, dan Notes on Child Study pada tahun 1901. Teori belajar. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar, seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon yaitu reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan atau tindakan. Teori Thorndike. Teori yang dikemukakan Thorndike dikenal juga dengan teori stimulus respon. Dalam teori stimulus respon dikatakan bahwa dalam proses belajar, pertama kali organisme belajar dengan cara coba salah atau trial and error. Trial and error. Pada uji coba yang pertama, kucing dikondisikan dalam keadaan lapar dan diberikan sepotong makanan yang diletakkan di luar kotak. Seekor kucing yang dimasukkan dalam kandang yang terkunci akan bergerak, berjalan, meloncat, dan mencakar. Kebetulan, ia menginjak suatu pedal dalam kandang itu, sehingga kandang itu terbuka dan kucing pun bisa keluar. Sejak saat itulah, kucing akan langsung menginjak pedal kalau ia dimasukkan dalam kandang yang sama. Adapun hasil percobaan Thorndike maka dikenal 3 hukum pokok. Yang pertama, hukum kesiapan, yang kedua, hukum latihan, dan yang ketiga, hukum akibat. Biografi Edwin Reikuti. Edwin Reikuti lahir di Nebraska pada 9 Januari 1886 dan wafat pada 1959. Pendidikan Edwin Reikuti yaitu di Universitas Pennsylvania, University of Washington, dan Universitas
Nebraska. Karya Edmund Ray Guthrie yaitu The Psychology of Learning pada 1935 dan direvisi pada tahun 1952. Edmund Ray Guthrie menggunakan kucing sebagai bahan percobaannya, yaitu kotak yang mereka pakai sama dengan yang dipakai oleh Thorndike. Dengan melakukan eksperimennya, Guthrie dan Horton menggunakan banyak kucing sebagai subjek pencobaan. Akan tetapi mereka melihat kucing keluar dari kotak dengan cara sendiri dan berbeda-beda. Teori belajar menurut Edmund Ray Guthrie. Asas belajar Guthrie yang utama adalah hukuman contiguity, yaitu gabungan stimulus-stimulus yang disertai suatu gerakan. Pada waktu timbul kembali cenderung akan diikuti oleh gerakan yang sama. Guthrie juga menggunakan variabel hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. Metode-metode yang dinyatakan oleh Guthrie, yang pertama yaitu metode ambang, dengan memperkenalkan stimulus lemah yang tidak menimbulkan respon dan kemudian pelan-pelan menaikkan intensitas stimulus itu. Yang kedua, metode kelelahan, dengan mendorong stimulus secara terus-menerus sampai respon yang diberikan berhenti atau tidak ada respon lagi. Yang ketiga yaitu metode respon yang tidak sesuai, stimulus untuk respon yang tidak diinginkan disajikan bersama stimulus lain yang menghasilkan respon yang tidak sesuai dengan respon yang tidak diinginkan tersebut. Perkenalkan, nama saya Gilang Sukmaningrum, NIM 1950020. Di sini saya menjelaskan materi model pembelajaran kooperatif. Sebelum ke materi, apa sih model pembelajaran itu? Model pembelajaran merupakan pola yang digunakan sebagai pedoman dalam pembelajaran di kelas maupun tutorial. Cooperative learning merupakan konsep yang lebih luas, meliputi semua jenis kelompok termasuk bentuk-bentuk yang didampingi oleh guru atau diarahkan oleh guru. Dan di dalam metode ini, guru berperan penting dalam pembelajaran. Macam-macam pembelajaran kooperatif. Yang pertama, metode debat. Metode debat merupakan metode pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan akademik siswa. Yang kedua, metode mind mapping. Metode mind mapping merupakan teknik pembuatan catatan-catatan yang dapat digunakan pada situasi, kondisi tertentu seperti dalam pembuatan perencanaan, kuliah, dan lain-lain. Yang ketiga, metode tim kuis. Metode tim kuis merupakan salah satu strategi ulang dapat digunakan untuk membantu peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara aktif. Kelebihan dan kekurangan cooperative learning. Yang pertama, kelebihan cooperative learning. 1. Dapat meningkatkan kualitas kepribadian anak dalam hal kerjasama.
Yang kedua, saling menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, toleransi. Yang keempat, berpikir kritis. Yang kelima, disiplin. Yang kedua, kekurangan cooperative learning. Metode ini memerlukan persiapan-persiapan yang agak rumit bila dibandingkan dengan metode-metode yang lain. Perkenalkan, nama saya Farid Bagus Frandika, NIM 195014. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi konsep Merdeka Belajar. Sebelumnya, apa sih Merdeka Belajar itu? Merdeka Belajar yaitu suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu. Pengertian Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu. Merdeka Belajar bertujuan agar para guru, peserta didik, serta orang tua bisa mendapatkan suasana yang bahagia saat belajar. Disinilah kita sebagai pendidik harus mampu menjadi teman belajar yang menyenangkan, agar proses belajar anak benar-benar atas kesenangannya sendiri dan merdeka atas pilihannya. Diperlukan waktu yang cukup serta kesabaran dalam memfasilitasi agar anak mampu untuk mengenali potensinya, karena bakat anak bisa tumbuh ketika anak sudah memiliki minat dan mau berlatih untuk mengasah keterampilannya. Itu landasan hukum Merdeka Belajar, yaitu ada dua. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Empat kebijakan pokok dalam Merdeka Belajar. Yang pertama yaitu penyelenggaraan USBN. Pada tahun 2020 akan diterapkan dengan ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Yang kedua, penyelenggaraan UN. Pada tahun 2021 akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Dan untuk yang ketiga yaitu penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP akan disederhanakan dengan memangkas beberapa komponen. Dan yang keempat, dalam penerimaan peserta didik baru menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Jangan lupa Like, Comment, share, and subscribe. terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nah, Gak usah.